Iso berapa? Coba. Iya, nak kentar ya. Coba jangan bagi cahaya. Aduh, dunia kayak begini pas lebat batang. Wait, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali di channel Dia Wales Nyali para semuanya, dan sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, share, and comment, subscribe, dan tidak lupa. Jadi hari ini saya sangat semangat dengan hari ini jam ini. Jadi dari tadi saya coba mengkelirkan diri saya. Saya coba lihat siapa sih yang nelpon. Oke, ternyata fix ini adalah operator penipu yang nelpon biasa. Tapi ada juga yang nelpon saya. Ternyata yang nelpon saya juga ada satu orang. Ini membuka peluang saya, cok. Ini membuat saya semangat karena ada satu orang. Oke, kita sebut saja. Ini saya lihat screenshotnya. Ada yang nelpon di telepon biasa, setelah itu ke WA. Ternyata Kak Ismail Bakhtiar nelpon saya, cuy. Jadi Kak Ismail Bakhtiar itu nelpon saya, Dek, bisa jadi videografer tidak untuk acara Pak Sandi. Saya bilang, Pak Sandi siapa? Sandiaga Salahuddin Uno yang pernah jadi calon presiden dan sekarang jadi menteri. Nah, saya langsung kayak keren nih, cuy. Kita dapat job. Ketika kita tadi down, sekarang kita semangat karena dapat job. Yuk, bisa yuk. Jadi oke, sekarang saya sudah bersemangat kembali akibat ini. Kita lanjut konten. Jadi ternyata ada hikmahnya ya. Ketika kita tadi sudah buat konten lama-lama ternyata tidak terekam, ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah kita tadi marah karena telepon, tapi kita coba lihat apa sih yang telepon. Nah, ternyata yang telepon kita adalah orang bagus. Meskipun orang tidak bagus, tidak boleh sih. Kita harus menyamaratakan. Soalnya itu orang sama. Yang bedakan adalah value. Oke? Ya. Jadi kita buat job, kita dapat job, guys. Jadi videografer Sandiaga Uno. Oke, kita lanjut konten ini. Tadi ya, jadi sekarang sudah sampai malam hari ya. Kita jalan di bawah Karang. Tidak, kita menuju puncak bawah Karang. Sudah waktu malam gelap. Di sana kita lupa bawa senter. Mungkin hanya beberapa saja. Dan saya bingung ini. Kenapa semua orang mulai diam-diam ya? Diam-diam dalam arti apakah kenapa? Jadi guys, sekarang jam 6:32. Ini kayak di film-film. Jadi awalnya kita coba-coba masuk di sebuah tempat. Bapak Isatul masih aman? Awalnya coba-coba. Tapi kok enak. Jatuh ya. Ayo, jam. Semakin nanjak kok. Terang sekali gak? Ayo. Yang paling di belakang. Jadi kita sekarang mau jalan malam. Semoga kita bisa sampai. Semoga. Oke, setelah itu kita sampai juga di pos 4. Kita istirahat lagi. Ternyata sejak sebelum kita istirahat itu sudah dekat ternyata pos 4 ya. Ada situ pelang tulisannya semangat. Jadi memang betul kita harus semangat selalu, cuy. Semangat. Jadi guys, kita sampai pos 4. Kita sampai pos 4. Ini dia. Pos 4. Pasti mau bagi deh. Bisa jalan di ya? Iya, pasti mau bagi. Kakak lagi langsung bagi gas. Jauh ini jauh. Ya sekali ini serius. Panjang. Iya. Nah, jadi waktu itu juga saya suruh pegang HP saya mau rekam. Apakah akan ada suara ada Ahmad dia guys, astagfirullah, kenapa Ahmad terus guys, kenapa
Jadi saya suruh bilang nih HP saya untuk rekam apakah ada keluar asap atau tidak ya. Yang punya senator. Iso berapa? Coba. Iya, nak kentare. Coba jangan bagi cahaya. Jadi guys, sekarang sudah jam berapa ini? 19.43. Jadi guys, kita sampai di pos 5. Pos 5. Pos 5 nih, lihat. Pos 5. Kamu terbahagia, lu kan terbahagia. Yeay. Bisa tuh pos 5, yeay. Tiba-tiba tuh. Oke, jadi kita sudah sampai di pos 5. Yang saya bingungkan sampai di titik ini. Ini sekarang saya bingung ini. Kenapa setiap saya buat konten di setiap pos itu singkat-singkat videonya. Kita sudah sampai di pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai pos 5 dan seterusnya itu semua singkat-singkat cuy. Saya bingung. Kenapa saya buat konten singkat banget ya untuk setiap pos? Saya bingung. Dan dari sini pas di pos 5 kata bilang, "Jangan masa kasih di konten." Kenapa dia kan belum tahu kalau kita buat konten? Apa jangan-jangan jadi ya pasti buat konten juga sih, karena saya kan suka buat konten untuk mendokumentasikan diri saya. Sekarang jam 8:12 di pos 5 dekat mata air. Kita bangun tenda. Oke, jadi kita pasang tenda di pos 5 karena kita udah mulai lelah. Kita bangun tenda di pos 5 dekat mata air karena itu lebih efisien daripada kita terus jalan sampai di pos berapa, akan lelah, lebih baik kita istirahat ya. Jangan terlalu paksakan diri kalian juga. Nah, kita itu istirahat, dingin, benar-benar dingin. Dan sini saya baru dapat cerita ya, ternyata waktu itu si dua akhwat ini, si dua wanita ini, si dua cewek ini kedinginan karena belum ya, itu masih di bagian tunggu. Oh bukan di momen ini kalau tidak salah ya, di bagian di puncak yang saya bilang mereka kedinginan pindah tenda, ternyata bukan pas di pas puncak. Jam 6 kita sampai jam 6 kita bangun, bukan bangun coy, kita keluar dari tenda dan merasakan aura semangat seperti biasa. Aku ini terus semangat. Sekarang jam 6:06 guys. Jam 6:06 santai. Jadi kita ada di sebuah tempat di dekat sungai. Setelah itu kita sholat, makan dan berangkat. Tapi ini tidak terlalu dingin juga rasa. Dari awal petang. Tadi? Tidak terlalu dingin sih. Pos 5 kemarin dingin perasaan. Sampai Juni dalam sholat nah. Kita bersih dan lain sebagainya, cuci muka ya, tapi sebelum kasih sholat subuh dulu. Setelah itu tidur lagi, tidak. Bapak Isa tuh tidur di sini guys ya, nantilah lihat videonya. Setelah itu kita bangun nih, kita ya seperti biasa saya melakukan rutinitas harian saya.
harian saya ya kita makan. Di sana kita makan wortel. Kalian mau tahu apa? Jadi kita mau makan apa ini? Makan beras. Makan tidak tahu. Itul. Bapak Itul. Oke, jadi setelah itu kita makan dan situ. Oh ya, jadi saya baru ingat juga di situ ya. Di situ ada lebah. Kita sempat rekam lebah. Itu lebah atau apa ya? Kalau tawon, tapi menurut saya lebah sih. Tapi saya bingung kenapa ada lebah di tempat tinggi? Apakah memang ada? Kok bisa? Hehehe, kok bisa? Jadi ini adalah lebah ijangko. Lebah. Ini lebih ganteng. Hey, good morning. Itul. Nah, kita makan dan saya lihat situ ada Katuti buat konten. Saya tidak tahu juga ini Katuti mau buat konten apa ya. Dia buat konten kayak tangan-tangan begini. Akhirnya saya baru tahu. Tapi nanti saya kasih jelaskan di part selanjutnya. Itu konten setiap di post begini. Kayak sempurna. Kalian tahu surat itu? Sempurna. Tapi tidak ada orang sempurna sih. Nanti saya makan deh. Nanti. Selang waktu. Ini sudah waktu bagus. Wah, anu pi. Apa? Anu tenda pi toh? Tingkat tenda. Oke, lanjut. Kita lanjut. Jadi di situ kamu tidak habiskan makanannya. Jadi saya itu apa ya? Makanan harus dihabiskan cuy. Tapi cara menghabiskannya adalah berbagi. Bukan saya tidak habisin. Kita semua. Saya harus lah. Tidak, maksudnya ada makanan yang masih sisa. Jadi harus dihabiskan nih. Saya bagi 2. Udah mau gede satu kali penawaran. Pas 10 tuh. Kita habiskan. Waktu itu wortel atau apa, dan saya juga habiskan beberapa karena makan jangan sisain sih, tidak baik. Anak-anak kelasnya tuh lebih butuh makanan. Orang-orang luar sana banyak apa ya kayak gini ya. Sorry ya, ini sedikit saya kadang bingung orang-orang yang makan enak terus gini. Kalian mikirin tidak di luar sana apakah orang tua kalian sudah makan atau anak-anak di kelasnya sudah makan? Minimal ya habisin makanan. Kalau bisa habisin, ambil sekedarnya saja. Hanya ingin penekanan ya, makanan itu menandakan sebuah diri karakter kalian. Habiskanlah makanannya. Ini pencerahan untuk kita semua. Oke, habiskan makanan, sukai semua makanan. Guys, ini sudah sekian kali terjeda. Alarm, alarm. Oke, data sudah dimatikan, sudah dikasih mode pesawat. Alarm sudah tidak ada. Apalagi gangguannya, ya Allah. Aduh. Ya, tadi kita sampai di mana ya tentang makanan ya. Aduh. Pokoknya makanan itu dihabiskan. Kata orang tua saya, semua itu makanan enak. Makanan enak. Kalau kalian bilang tidak enak, ya Allah bersyukurlah kalian masih bisa makan. Anjir, lempel lagi. Jadi kita habiskan, kita bagi 2. Jadi kantor memang baik karena mau bagi 2. Karena saya habiskan sendiri tidak bisa juga sih. Kantor juga habiskan sendiri tidak bisa. Jadi kita bagi 2. Jadi sekarang jam 9:17. Kita sudah berangkat dari pos 5 yang dekat sungai. Kita sama Bapak Izatul. Kita jalan jam 9:18. Semoga sampai di atas cepat.
Semangat. Oke, setelah itu kita berangkat. Karena kita sudah siap-siap, kita packing, kita langsung berangkat lagi menuju puncak. Oke, jadi kita sampai guys di sebuah tempat yang wow, keren semua. Betul-betul keren. Kabut yang banyak, pemandangan yang indah, orang betul-betul tidak ada waktu itu, hanya ada kami-kami saja. Jadi pas saya lihat itu pemandangannya keren sih. Keren sekali. Kalian harus pergi ke bawah karang kalau ke Sulawesi Selatan. Jadi guys, kita ada di kabut yang keren. Kita sampai di sebuah tempat yang penuh kabut. Jadi saya sarankan bagi kalian setelah ke bawah karang ke Batang 112 sih. 112 dalam arti saya pernah ke Lompok Batang, tapi waktu itu Lompok Batang itu lebih ekstrim, batu-batunya banyak. Kalau bawah karang itu batu-batunya kurang, tapi ya sulit juga sih. Semua itu sebenarnya sulit, kecuali mental kita harus semangat dan tekad gitu sih. Di pos berapa ini? 5. Pos 5 nih, bukan di bawah. Bukan, ini baru pos 5. Oh, ini pos 5 tuh. Oh, sorry guys, kita ralat. Ini pos 5. Mana kalian pos 5? Kan dulu kita di pos 5 kan dulu. Tidak mau. Kalau kata di. Dan ternyata saya tanya Om Arul, ini pos berapa ini? Ternyata di tempat ini pos 5, yang itu kabut di pos 5. Yang tempat dari tadi itu bukan pos 5, jadi saya minta maaf. Jadi pas kita di tenda itu, kita ngecamp situ, itu bukan pos 5. Pos 5 itu pas di sini, di kabut itu. Dan kami sampai di sana, kami foto-foto semua. Cek saya. Mereka semua foto-foto, dan saya tidak foto-foto sih. Oke, singkat cerita, ternyata inilah bentuk dari tanda pos 5 itu. Ini dia. Ternyata ini guys, pos 5. Lihat. Dan semakin banyak kabut, sangat banyak. Itu anak-anak masih foto-foto. Keren naik Edi. Itu ya. Tapi videonya video, tapi nanti Oke. Nah, kita sampai di pos 5. Saya sendiri bingung ya, pos 5 gimana sih? Ternyata ini yang di pos 5 sebenarnya ini yang saya maksud. Ini yang tadi itu saya salah, karena saya baru pertama kali ke Gunung Bawah Karang. Itu asli pertama kali ke Gunung Bawah Karang. Saya pernah ke Gunung Bawah Karang pas SMA. Itu tuh sampai pos 5. Oh, boom. Saya baru ingat sekarang. Saya pernah ke Bawah Karang sampai pos 5. Itu masih zaman-zaman SMA. Jadi sorry ya, saya cut sedikit. Jadi waktu itu saya kan mau ke apa itu ya? Di kakinya Gunung Bawah Karang itu apa namanya? Ramang-ramang ya. Saya lupa lah. Pokoknya di situ. Tapi karena kita kan SMA, excitednya tinggi sekali. Nah, kita jalan terus, kita tahu jalur orang-orang sebenarnya orang-orang awal-awal. Kita sampai di pos 5 Bawah Karang. Dan boom. Ternyata kita baru ngeh. Kita sampai di pos 5. Enggak, gini. Ceritanya kan kita jalan terus nih, kita tidak tahu nih. Ada kan 2 arah sebenarnya, kanan dan kiri. Nah, kita ambil jalur yang salah. Kami baru ngeh sampai di pos 5 Bawah Karang. Ya, kita tidak tahu ya kalau itu pos 5 Bawah Karang. Ada kakak bilang, "Dek, mau kemana, Dek? Kenapa hanya bawa 1 kero?" Dan kita banyak orang waktu itu. Mau ke Ramang-Ramang. Apa sih? Rama. Kami mau ke Rama. Lah, ini Bawah Karang. Hah? Akhirnya kita boom, kita turun lagi lari, cok. Kita itu sampai di Rama, kita sampai di Rama itu besok paginya.
kita malah ngecamp di perbatasan, bukan perbatasan sih, ada kalian tahu tidak kalau kita mau ke Rama di Talung kita baru nginap di situ. Itu pun ada kan tanjakan itu kalau kita mau ke saya lupa kalau lupa ya. Pokoknya kami belum sempat nginap di Rama kecuali pagi-paginya. Kami kan berangkat dari sekolah ya, waktu itu SMA. Kita berangkat dari sekolah pagi. Nah, kami sampai di pos 5 Bawakaraeng itu sekitaran sore. Kita baru ditanya sama senior adalah orang umum. Kita turun tuh, kita masih bocil waktu itu, bocil SMA. Turun tuh kita. Nah, kita lari, bukan cara lagi, kita lari turun karena kita kayak, kita salah ini, kita mau ke Rama. Kita balik Rama dan kita ngecamp belum sampai di Rama. Kita ngecamp malam-malam itu dekat sungai. Lanjut lagi jalan sampai di Rama pagi jam 8 kalau tidak jam 9 jam 10. Ya, itu pengalaman. Jadi saya juga pernah tersesat ke jalur yang salah. Banyak lah, tapi yang saya ingin tekankan adalah janganlah terlalu ini apa ya istilahnya. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu netral, biasa-biasa saja. Jangan sosok paling lah kalau mendaki. Maksud saya ya biasa-biasa saja sih dalam arti ya janganlah terlalu ini ya biasa saja, sederhana itu keren cuy. Jadi waktu itu kita istirahat sambil foto-foto untuk flexing ria pamer untuk di sosmed kita nanti. Jadi guys, sekarang sudah jam saya lihat jam dulu, jam 9.30 atau jam 10.30. Kita duduk dulu karena yang lain foto-foto, karena foto adalah dokumentasi setiap manusia. Dan kita lihat itu dia foto-foto di atas sana juga, foto-foto ke sana foto-foto gantian sekarang si cewek dan cowok di foto sama kayak di atas sana. Cewek yang foto itu sana kentar kan? Ada kentar yang mana itu? Mana itu? Oh ini. Bukan. Mana ya? Sana pokoknya. Karena terasa sama kabut. Kalau kita ya duduk santai saja. Menikmati semua alam ini. Mengambil semua hikmah dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Yang penting kan bisa tenang. Allah. Nah, kalau ada kopi. Nanti kita coba juga ke pantai. Jalan kaki ke pantai, minum kopi, lihat sunrise atau sunset. Intinya adalah proses menikmati semua ini. Ambil hikmah setiap alam ciptaan Tuhan. Kata-kata sangat bijak. Kalau sudah sendiri. Jadi kita ini sendiri ya guys. Semua orang sama ada pasangannya, kita sendiri. Aduh. Tapi tidak apa-apa lah. Aduh. Mau lihat pemandangannya? Mau lihat? Ini dia. Kabut yang sangat banyak. Ayo foto semua. Wih, saya difoto saya mau diajak foto. Saya diajak foto. Ayo foto. Akhirnya sekian lama kita duduk di sini, kita diajak foto. Kita diajak foto, guys. Ayo foto. Ada juga yang mau foto sama saya. Keren mah. Karena memang pemandangannya sangat-sangat wow guys. Kabutnya itu wow. Sampai-sampai banyak orang mau kesana lagi. Ya kan? Ya tidak. Dan kita istirahat. Aduh, dunia kayak begini pas lebat bang. Kita sampai di sebagian tempat. Kabut. Ya, kita istirahat karena kita mau menuju OTW pos 6. Dan boom, lanjut di part 1, 2, 3, 4. Kita lagi di part 4. Di part 4 lebih seru karena kenapa?
kita jalan pas hujan-hujan. Oke. Wow. Oke, mungkin hanya itu dulu konten kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, share, and comment. Di video selanjutnya akan lebih seru karena kami jalan ke puncak dengan hujan-hujan basah kuyup. Ada yang mulai diam-diam baik. Sebenarnya kami dari sejak malam itu udah diam-diam baik ya. Dalam arti ya diam baik. Kalau saya sih masih tetap semangat untuk konten. Tapi kita memang harus semangat sih. Saya tuh kalau jalan mendaki lebih suka di belakang karena apa ya? Saya masih bisa melihat teman-teman saya. Minimal mereka itu orang yang jalan aja. Kalau saya aman, maksud saya kayak gitu. Karena saya suka di belakang, karena saya suka semangatin orang. Karena apa ya? Biarlah mereka dulu di depan, biarlah mereka dulu, biarlah mereka yang kita berikan dulu. Kalau soal kami, tenang aja jangan. Kami masih bisa masih bisa dalam arti menahan semua itu. Karena kami ya netral saja sih. Kami nggak mau terlalu kayak ini, kami juga tidak mau ini ya santai jangan untuk saya. Saya di belakang ya karena mau enjoy juga sih. Pokoknya jangan hidup kayak gini ya. Saya belajar satu hal. Jangan kejar bahagia dan jangan lari dari stres. Terus ini kenapa kayak motivator ya? Enggak, karena saya pernah baca sebuah buku. Orang-orang mau kejar kebahagiaan, padahal ketika kita kejar kebahagiaan kita stres. Kita menghilangkan stres dan cara bahagia. Sebenarnya konsepnya adalah hidup sederhana, biasa-biasa saja. Bahagia seadanya, stres seadanya. Jadi enjoy aman, netral coy. Oke, mungkin hanya itu. Pokoknya di video selanjutnya ini bawa karain part-partnya lebih keren karena di part selanjutnya kita bahasa koyok lebih strong, lebih harus kuat lagi. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa dengan like, share, komen aja. Cerita saya akan terus update setiap hari. Amin. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawab salam and peace. Mari kita baca yang satu and doom. Salah kayak gini. Mari kita baca yang satu and salah. Peace. Mari kita baca yang satu and doom.